Puji nama Tuhan. Mari saat ini kita mau persiapkan hati kita Bapak Ibu. Di hari Minggu ini kita bertemu kembali di ibadah online. Mari kita menyanyikan pujian yang terindah buat Tuhan. Kami tahu rencana yang terindah buat kami Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman kan di masa depan damai sejahtera penuh harapan. Mari sekali lagi katakan, Tuhan kami percaya. Ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman kan di masa depan Katakan damai sejahtera. damai sejahtera penuh harapan. Kami tahu rencanamu. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Katakan ku tahu rencanamu. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Katakan lebih sungguh lagi dan angkat kedua tanganmu. Tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Katakan ku tahu jalan-jalanmu. Tahu jalan-jalanmu Haleluya. yang terbaik bagiku. Katakan ku tahu jalan-jalanmu. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Mari saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Gembala Pendeta Ursula Cahyo. Waktu dan tempat saya persilahkan. Haleluya. Shalom. Mari kita berdoa.
Bapa yang Maha Kuasa, kami serahkan seluruh ibadah online ke dalam kuasa tangan-Mu. Sertai dari awal sampai akhir ya Tuhan. Roh Kudus, urapi kami semua, urapi hamba-Mu itu, nyatakan kehendak-Mu melalui ibadah ini ya Tuhan, pemberitaan firman Tuhan ini, dan urapi setiap jemaat Betani Sangkakala yang mendengarkan ibadah online ini. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, jemaat Betani Sangkakala. Kita ketemu di dalam tayangan Suara Gembala ini. Saya percaya Anda semua sehat walafiat semuanya. Ya, karena Tuhan menyertai dan memelihara kita semua. Tema firman Tuhan hari ini adalah hidup bersama Tuhan Yesus yang bangkit. Yohanes 20 ayat 19 sampai 21. Suatu ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berkata di tengah-tengah mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu." Demikianlah firman Tuhan. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat-ayat firman Tuhan tadi dikisahkan perihal Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya yang sedang ketakutan karena kematiannya yang tegang, mencekam. Mereka takut kepada orang Yahudi. Mereka berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Persis seperti apa yang kita alami sekarang ini. Kita bukan hanya mengunci diri di rumah, bahkan negara-negara besar saling mengunci negara mereka. Istilahnya lockdown karena ketakutan virus. Apa yang terjadi? Dalam situasi seperti ini, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka dan memberikan beberapa hal yang dapat menjadi panutan bagi setiap kita untuk hidup bersama dengan Dia yang telah bangkit dan mengalahkan maut. Poin 1, Ia memberikan damai sejahteranya. Ayat 19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera yang Dia berikan tidak sama dengan damai sejahtera dunia ini. Filipi 4 ayat 4, apapun masalah dan pergumulan yang kita hadapi tidak akan menggeser damai sejahteranya. Bahkan damai sejahteranya di hati kita itu dapat menjadi kesaksian bagi orang lain, apalagi di situasi yang sulit seperti sekarang ini. Mengapa di situasi seperti ini kita harus panik? Itu tandanya kita masih memikirkan diri sendiri. Coba dalam saat seperti ini, mampukah
kita memikirkan kepentingan orang lain? Renungkan itu. Poin yang kedua, ia memberikan kuasa kebangkitannya. Ayat yang ke-20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lubang lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Matius 28 ayat 18. Tangannya yang berlubang karena paku dan lambungnya yang berlubang karena tombak membuktikan sesuatu apa yang diperbuat oleh manusia tidak dapat menghalangi kuasa kebangkitannya. Dan kuasa kebangkitannya itu menyertai kita kalau kita percaya, pasrah, tidak takut, tidak khawatir, dan tidak putus asa. Kalau Anda seorang pengusaha, jika Anda failit atau bangkrut, bersama kuasa kebangkitannya, Anda bisa bangkit bahkan lebih hebat daripada semula. Semua itu tergantung kepada Anda sendiri. Jika Anda karyawan kena PHK, kuasa kebangkitannya akan mampu memberi jalan atau berusaha sehingga Anda akhirnya lebih hebat daripada sebelumnya. Sekali lagi, itu tergantung pada bagaimana kita sendiri menghadapinya. Kalau Anda sakit, kuasa kebangkitannya menyembuhkan Anda. Apakah itu COVID-19 ataukah yang lainnya. Bagian kita hanya percaya, pasrah pada Dia, tidak takut, tidak khawatir, dan tidak putus asa. Poin yang ketiga, ia memberikan perintah memberitakan Injil ke seluruh dunia. Ayat yang 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, poin 1, damai sejahteranya. Poin 2, kuasa kebangkitannya. Dan poin 3, perintah untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia adalah satu paket yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya, kita sebut saja paket kuasa kebangkitannya. Tapi ini tidak ada di Alkitab. Ini hanya dari saya aja supaya lebih jelas. Poinnya pertama itu damai sejahtera. Dan poin yang kedua yaitu kuasa kebangkitannya. Akan kita terima jika kita melakukan poin yang ketiga, yaitu memberitakan Injil ke seluruh dunia. Ini adalah yang paling penting. Kenapa? Karena ini poin ketiga ini adalah yang bagian yang harus kita lakukan. Poin yang ke-1 dan poin yang kedua adalah bagian Tuhan. Memberitakan Injil merupakan syarat untuk menerima damai sejahteranya dan kuasa kebangkitannya. Bapak dan Ibu yang kasih, semestinya situasi ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk memberitakan Injil. Sebab memberitakan Injil yang paling ampuh adalah mengasihi sesama manusia, bukan dengan kata-kata, butuh perbuatan
dan pengorbanan. Masih ingat orang Samaria yang menolong orang Yahudi yang terkapar di jalan? Dia bukan saja menolong, tapi dia menolong dan berkorban. Lukas 10 ayat 25-37. Firman Tuhan juga mengatakan di Mazmur 126 ayat 5 tentang pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Nah, tahun ini Jumat Agung dan Paskah masih belum bisa kita peringati seperti biasanya. Justru dalam saat yang mencekam seperti ini, apalagi beberapa hari yang lalu, bom bunuh diri meledak di depan suatu gereja di Makassar. Demikian dengan vaksinasi sudah berjalan, tetapi masih meragukan bisa menjamin membendung penyebaran COVID-19 apa tidak. Banyak masyarakat yang ketakutan akan vaksinasi ini karena hoax yang tidak bertanggung jawab. Tetapi jangan khawatir, jika kuasa kebangkitannya ada di dalam hidup kita, maka pada masa sulit apapun yang kita alami, kita pasti akan mengalami kemenangan. Menang dalam menghadapi krisis ekonomi, menang dalam menghadapi krisis keuangan, menang dalam menghadapi krisis kesehatan, menang dalam menghadapi krisis apapun yang melanda dunia ini. Sekali lagi, bagian kita adalah percaya, pasrah kepada Dia, tidak takut, tidak khawatir, dan tidak putus asa. Sekian, saya selesai. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya tutup dalam doa berkat, saya ingin menayangkan karya Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus mengenai corona untuk kita renungkan bersama. Tapi ini hanya untuk kalangan kita sendiri. Tuhan mengajarkan melalui corona. Karya Gusmus, Kiai Haji Mustafa Bisri. Vatikan sepi, Yerusalem sepi, tembok ratapan dipagari, Paskah tak pasti, Ka'bah ditutup, sholat Jumat dirumahkan, umroh batal, sholat tarawih Ramadan mungkin juga bakal sepi. Corona datang, seolah-olah membawa pesan bahwa ritual itu rapuh, bahwa hura-hura atas nama Tuhan itu semu, bahwa simbol dan upacara itu banyak yang hanya menjadi topeng dan komoditi dagangan saja. Ketika corona datang, engkau dipaksa mencari Tuhan, bukan di Basilika Santo Petrus, bukan di Ka'bah, bukan di dalam gereja, bukan di masjid, bukan di mimbar khutbah, bukan di majelis taklim, bukan dalam misa minggu, bukan pula dalam sholat Jumat, melainkan pada kesendirianmu, pada mulutmu yang terkunci, pada hakikat yang senyap, pada keheninganmu yang bermakna. Corona mengajarimu, Tuhan itu bukan melulu pada keramaian.
Tuhan itu bukan melulu pada ritual. Tuhan itu ada pada jalan keputusasaanmu dengan dunia yang berpenyakit. Corona memurnikan agama, bahwa tidak boleh ada yang tersisa, kecuali Tuhan itu sendiri. Tak ada lagi indoktrinasi yang menjajah nalar. Tidak ada lagi sorak-sorai memperdagangkan nama Tuhan. Datangi, temui, dan kenali Dia di dalam relung jiwa dan hati nuranimu sendiri. Temukan Dia di saat yang teduh di mana engkau hanya sendiri bersamanya. Sesungguhnya kerajaan Tuhan ada dalam dirimu. Qalbun mu'min baitullah. Hati orang yang beriman adalah rumah Tuhan. Biarlah hanya Tuhan yang ada. Biarlah hanya nuranimu yang bicara. Biarlah para pedagang, makelar, politikus, dan para penjual agama disadarkan oleh Tuhan melalui kejadian ini. Semoga kita bisa belajar dan mengambil hikmah dari kejadian ini. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, renungkan tayangan tadi. Tuhan berbicara kepada kita apa yang Dia kehendaki di dalam hidup kita. Nah, jangan sedih karena Jumat Agung Paskah kita belum bisa ketemu tatap muka. Ya, tetapi saya percaya justru kita bisa bertemu dengan Tuhan dari hati ke hati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu pujian ini dalam menghadapi badai ini. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Mari bersama-sama nyanyikan pujian anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bapa di surga, sempurnakan ibadah kami dan beri kami kekuatan untuk melakukan, merenungkan dan melakukan firman-Mu tadi ya Tuhan. Mari kita buka kedua tangan kita, sidang jemaat yang dicintai oleh Tuhan. Terimalah berkat atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus kedatang kedua kalinya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sampai ketemu di minggu depan pada jam dan waktu yang sama. Shalom. Amin.